Salam Nusantara. Kembali di aktivitas pertanian. Ini kembali saya tujukan kepada Menteri Pertanian sama Wakil Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman serta Mas Sudaryono, ya, yang karena sering saya lihat konten mereka yang beberapa bulan terakhir ini kami disuguhkan, diperlihatkan dengan angka-angka yang berhubungan dengan swasembada pangan maupun dengan stok yang ada kurang lebih 5,5 juta ton. Itu merupakan berita yang luar biasa yang kami sebagai masyarakat, kami sebagai para petani, kami sangat bangga dari kinerja bapak-bapak ini serta tim. Ya, tapi kembali di sini saya salah satu petani yang ingin menyampaikan kepada Pak Menteri kita, ya, karena Pak Andi ini orang yang sangat terbuka, sangat open, ya. Beliau sering katakan apabila ada permasalahan, ya, untuk bisa diperbaiki bersama. Jadi Pak Andi, Pak Amran, ini adalah salah satu persawahan di negara kami yang kami masih melakukan secara tradisional, masih secara konvensional. Ya, tentu kalau kita lakukan secara tradisional, secara konvensional, tentu hasilnya minim. Tidak seperti di negara tetangga-tetangga kita, baik di Thailand, di Malaysia, di Vietnam, ya. Kita jauh kalah, jauh sangat-sangat kalah, ya. Jadi sebenarnya harapan kami dari masyarakat kecil ini, Pak Menteri, bahwa sering kita dengar, seharusnya ganti kepemimpinan atau ganti presiden atau ganti pejabat-pejabat yang berada di posisi yang tinggi, seharusnya posisi mereka seharusnya bisa mengkoreksi kebijakan-kebijakan yang terdahulu. Ini kan permasalahan terdahulu, dari dahulu, bahwa di negara kita sulit untuk masyarakat melakukan pertanian modern atau menggunakan teknologi-teknologi tinggi. Sulit mereka. Ya, jadi sudah lama permasalahan ini. Nah, yang seharusnya itu sudah bisa diselesaikan apabila ada orang menjabat, ya, sudah langsung mengkoreksi, langsung bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi tidak, Pak. Ya, jadi izin. Ya. Jadi kenapa begitu sulit di negara kita melakukan pertanian modern? Yaitu masalahnya, yaitu masalah kepemilikan lahan. Ya, jadi para petani kita di kurang lebih 80.000 desa, mereka bertani dengan cara manajemen mereka masing-masing dalam satu keluarga. Ya, sehingga lahan yang ada penuh dengan manajemen mereka. Itu pun mereka harus berbenturan, ego satu dengan lain. Ada yang mau irigasinya diperlebar, ada yang tidak, ada yang mau jalannya diperlebar, ada yang tidak. Sehingga kita dapati ya seperti beginilah aksesnya. Jalannya kecil, kami harus mikul beratus-ratus meter untuk membawa hasil panen. Dan kita akan dapati akan mengalami banjir seperti kayak gini apabila terjadi hujan deras. Padahal ini saya perlihatkan, ini baru kurang lebih seminggu 2 minggu sudah ditanam, tapi habis, ya. Karena air ini tidak bisa dibuang dengan cepat. Oleh karena kita dapati irigasinya kecil, irigasi kecil. Masalah kepemilikan lahan ini menyebabkan hal-hal yang ada di lapangan atau di sawah akan terjadi seperti ini. Mau kita perlebar, maka satu dengan lain mereka tidak mau. Mereka tidak mau kita perlebar. Mereka akan rugi. Mereka rugi oleh karena lahan mereka kecil yang mereka miliki. Apabila kita ambil untuk kita perlebar, mereka tidak mau. Begitu juga dengan irigasi ini. Begitu juga dengan jalan ini. Inilah semua permasalahan dari dahulu, mungkin dari awal kita merdeka sampai sekarang. Pergantian 8 presiden kita. Ini yang kita dapati permasalahannya. Masalah kepemilikan lahan. Sekarang kalau hal ini dikatakan sudah diketahui oleh siapapun, para pemimpin kita, semua presiden, menteri, profesor, insinyur, tim ahli, mereka sudah mengetahui permasalahannya. Tapi kenapa tidak bisa diselesaikan?
ya. Padahal sebenarnya kan harus dibuat satu manajemen. Ya. Jadi adalah sebuah gambaran yang bisa menyelesaikan masalah ini, karena ini telah terjadi di Papua Selatan, di Merauke. Bagaimana tanah adat, bagaimana tanah ulayat dikatakan dibuat kesepakatan sehingga bisa dikerjakan dan masyarakat mendapatkan hasil yang sesuai berdasarkan kesepakatan, sehingga dibuat pengelolaan satu manajemen, sehingga pada saat ini di media sosial seperti ditunjukkan oleh menteri kita, Bapak Menteri kami yang terhormat yang kami kasih, di sana terlihat alat-alat teknologi tinggi, baik dalam pengolahan tanah, dalam hal penanaman maupun dalam hal pemanenan itu ada di sana, ya. Tapi tidak di tempat-tempat kami maupun di kurang lebih 80.000 desa yang lainnya. Mereka akan mengalami hal seperti kayak gini, ya. Sekarang bagaimana permasalahan ini yang terlihat kasat mata ini bisa diselesaikan? Ya, kita tentu menggunakan satu manajemen. Maka pada saat ini gebrakan luar biasa yang telah dibuat oleh Presiden kita, yaitu dengan adanya Danantara, dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, dengan adanya MBG, sekilas gambarannya hal seperti ini bisa diambil alih oleh Koperasi Desa Merah Putih atau mungkin yang lain, sehingga mereka yang mengelola ini, sehingga mereka bisa memperbesar baik akses jalan ini, salah satu contohnya, kemudian irigasi ini, yang bisa kita lihat di daerah negara-negara maju bisa lebar mungkin 9-12, jalannya juga lebar bisa 8-12 meter, ya. Dan masyarakat pun akan menerima. Karena apa? Karena mereka telah dibuat kesepakatan, baik ini diambil untuk jalan maupun diambil untuk irigasi, mereka dapat keuntungan yang sama apabila sudah panen. Nah, inilah salah satu solusinya. Jadi bagaimana Koperasi Desa Merah Putih bisa mengerjakan di 80.000 desa, ya, peran Koperasi Desa Merah Putih, sehingga apa? Semua yang dikerjakan baik di lahan sawah maupun lahan kering, sehingga bisa membantu keberadaan dari eksisnya MBG, makan bergizi gratis. Ini gebrakan luar biasa yang harus kita dukung, yang harus kita lakukan, karena di negara-negara lain sudah, ya. Jadi mari Pak Menteri, kiranya salah satu ide gagasan ini boleh dipertimbangkan, dan saya kira sampai di sini. Terima kasih. Selamat sore.